Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keke Priyatna, mahasiswa PPG Kemenang Angkatan Kedua di Universitas Negeri Malang tahun 2021. Hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 akan mengambil video praktek pembelajaran di MTS Salistiko Mablinyu dengan mengambil materi kalor dan perpindahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa cukup di dalam hati ya. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, bagus. Berarti kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita akan sedikit meningkatkan semangat kita untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimana caranya? Sekarang kalian duduk tegak, angkat kepalanya, ikuti arahan dari saya, tidak perlu mendengarkan apapun, ikuti arahan dari saya. Oke, silakan sekarang pejamkan mata kalian semua. Tidak ada yang buka mata, pejamkan mata kalian semua. Pejamkan mata kalian semua. Oke, tarik nafas yang panjang, hembuskan. Tarik nafas yang panjang, hembuskan. Jadi itu yang akan kalian lakukan. Oke, dengarkan arahan yang akan saya berikan. Tadi pagi kalian berangkat ke sekolah, itu diantar oleh orang tua kalian. Sebelum diantar, ketika kalian bangun tidur, kalian melihat sudah ada sarapan di atas meja. Baju yang kalian kenakan sekarang itu sudah disetrika dengan rapi oleh orang tua kalian. Uang jajan sudah disiapkan untuk diberikan kepada kalian. Buku, tas, sepatu itu sudah tertata rapi untuk dipakai oleh kalian. Berangkatlah kalian ke sekolah. Di sekolah, yang kalian lakukan adalah belajar seharusnya. Yang kalian lakukan adalah belajar seharusnya. Tapi ada beberapa di antara kalian yang justru malah bermain, tidak fokus ketika belajar. Sekarang kalian bayangkan ketika kalian pulang ke rumah, telah duduk sampai ke rumah, telah duduk ayah dan ibu kalian di rumah. Ayah dalam keadaan badannya kotor, pulang kerja. Ibu pakai daster. Ketika sudah memasak, keringat ibu sudah bercucuran. Pulang ke rumah kalian, tiba di rumah, orang tua kalian bertanya, Nak, apa yang kalian dapatkan di sekolah hari ini? Alamak, tidak perlu tahu lah apa yang kami dapatkan hari ini. Tidak perlu tahu apa yang saya dapatkan hari ini. Bayangkan bagaimana perasaan kalian ketika kalian jawab seperti itu. Mengapa jawaban seperti itu muncul? Karena ketika kalian di sekolah, bukannya belajar tapi malah bermain. Sekarang bayangkan ketika sampai di rumah, ditanyakan kedua orang tua kalian, Nak, apa yang kalian dapatkan di sekolah? Pak, Mak, tadi aku belajar tentang IPA, tadi aku belajar matematika, tentang pembelajaran ini, tadi aku belajar bahasa Inggris tentang ini. Orang tua kalian akan bangga mendengar ketika ada jawaban dari anaknya, ada yang didapatkan oleh anaknya di rumah. Oke, beri mereka kebahagiaan. Tunjukkan kepada mereka bahwa kalian bisa membahagiakan mereka, bukan malah mengecewakan mereka. Ingat, segala sesuatu yang kalian dapatkan sekarang
itu ada orang tua kalian di belakangnya. Ada ayah, ada ibu yang selalu mencari nafkah untuk kalian, memberikan yang terbaik untuk kalian. Biar kalian bisa semangat dalam sekolah, semangat dalam belajar. Sekarang tarik nafas yang panjang, hembuskan. Mari tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa hari ini aku akan belajar dengan semangat. Hari ini aku tak akan mengecewakan kedua orang tuaku lagi. Tarik nafas yang panjang, hembuskan. Sekarang buka mata kalian. Oke. Saya ingatkan kembali, jangan kecewakan kedua orang tua kalian. Silakan belajar dengan sungguh-sungguh, ikuti pembelajarannya dengan baik. Jadi tak ada yang perlu menangis di rumah, dan kalian pun bisa berbahagia ketika bertemu dengan kedua orang tua kalian. Oke? Itu saja untuk sementara. Bagaimana? Bisa kita mulai pembelajarannya? Oke? Belajar dengan sungguh-sungguh, jangan kecewakan kedua orang tua kalian. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kalor dan perpindahannya. Kalor dan perpindahannya itu jurusannya. Pada materi sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang apa? Ada yang tahu pembelajaran sebelumnya? Tentang apa? Suhu dan pemuaian. Oke. Ada yang masih ingat apa pengertian suhu, apa pengertian dari pemuaian? Angkat tangan kalau ada yang masih ingat. Oke, silakan Inaya. Apa pengertian dari suhu? Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Suhu merupakan ukuran energi kinetik molekuler internal rata-rata sebuah benda. Kalau pemuaian? Pemuaian merupakan perubahan benda menjadi lebih panjang, lebih lebar, luas, berubah volumenya karena terkena panas. Oke, jadi itu pengertian suhu dan ada pemuaian. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu masih berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang ada suhu, panas, dan kalor. Ada 3 hal yang akan kita pelajari, tapi kita fokusnya ke kalor. Oke, kita ke kalor. Nanti ada pembahasannya bagaimana perbedaan antara suhu, kalor, dan panas. Untuk sekarang kita akan lihat, perhatikan gambar yang ada di depan. Oke, apa yang kalian lihat di depan? Ada air di dalam pipe. Terus ini apa? Ini? Oke, tangan yang betul. Mengapa? Karena memegang panci dalam keadaan yang masih panas. Oke, gambar yang kedua. Ini gambar apa? Ibu-ibu sedang menyetrika. Oke, ada ibu-ibu yang sedang menyetrika. Kalau kita berbicara tentang panas, bagian mana yang ada panasnya? Bagian setrika. Bukan yang menempel di baju, tapi bagian setrikanya yang panas. Oke? Kita lanjut, itu nanti kita akan bahas mengapa dia bisa mengalami panas. Terus, ini gambar apa? Air yang sedang direbus. Ini? Nah, ini akan berhubungan dengan salah satu jenis dari perpindahan kalor, ya, baik setrika maupun air yang mendidih ataupun kopi, itu akan berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu perpindahan kalor. Ada 3 jenis nanti yang akan kalian pelajari. Sebelumnya saya sudah membagikan materi ajar kepada kalian. Mungkin ada yang sudah baca, ada juga yang belum. Ya, kemarin sudah saya bagikan, saya serahkan ke kalian lewat WhatsApp group, lewat grup WA. Ada yang mungkin sudah baca tentang materinya, jadi bisa mengetahuinya dengan mudah nanti pembelajaran hari ini. Berikutnya, ini gambar apa? telur yang dipanaskan. Telur yang dipanaskan ini. Baju yang dijemur ini. Ikan yang dijemur. Nah, penjemuran ataupun pemanasan ini nanti ada hubungannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Oke, kalian akan menemukan jawabannya nanti. Bagaimana prinsip atau proses mekanismenya terjadi panas di masing-masing gambar yang telah kita lihat. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian kalor. Jadi kalian bisa menjelaskan apa sih itu kalor. Oke, kemudian membedakan macam-macam perpindahan kalor. Ada 3 perpindahan kalor, kalian bedakan yang mana termasuk ke dalam salah satu dari mereka. Yang ketiga, menyelidiki perpindahan kalor. Nah, dalam menyelidiki, kalian akan melakukan praktek. Oke, praktek langsung tentang ketiga macam perpindahan kalor. Nah, masing-masing dari
akan menunjukkan konsep dari masing-masing jenis perpindahan kalor. Kalian akan menemukannya, ini masuk ke perpindahan apa, ini masuk ke jenis apa, itu kalian bisa tahu nanti. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menyajikan hasil penyelidikan. Nah, menyajikan itu kalian buat dalam bentuk jawaban, oke? Nanti kalian presentasikan, oke? Nah, sekarang kita lihat ilustrasi berikut. Kita harus mengetahui dulu apa itu kalor. Perbedaannya dengan suhu dan panas itu apa? Nah, sekarang ini ada 70 derajat Celcius, ini apa? Itu apa? Suhu, betul, suhu. 28 derajat Celcius juga. Ini ada gelas A dan gelas B, masing-masing suhunya berbeda. Dicampurkan, bukan dicampurkan, kita masukkan gelas B ke dalam gelas A, ternyata suhunya menjadi sama. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal ini bisa menjadi sama? Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Ternyata suhu itu adalah ukuran panas atau dinginnya satu benda. Oke. Kemudian kalor. Nah, ini kalor. Jadi yang berpindah tadi bukan suhu, tetapi kalor. Bentuk perpindahan energi dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah untuk mencapai titik kesetimbangan termal. Oke, jadi mereka ketika dicampurkan, mereka akan saling menyeimbangkan. Jadi yang tinggi, suhu yang tinggi 70 derajat Celcius itu akan menurunkan suhunya, berpindah energinya ke yang bagian B. Jadi mereka sama. Jadi yang berpindah itu bukan suhu, saya ingatkan, tapi itu energi kalor. Nah, panas itu adalah kalor. Jadi nama lain dari panas itu kalor. Oke. Jadi kalau kita berbicara kalor, itu artinya kita berbicara tentang apa? Panas. Nah, sekarang kita sudah mengetahui, kita konsepnya sudah sama-sama tahu bahwa kalor itu sama dengan panas, berbeda dengan suhu. Oke. Nah, sekarang kalian sudah berada di kelompok masing-masing, sudah saya bagikan kelompok kalian di dalam kelompok masing-masing. Saya akan membagikan lembar kerja yang akan kalian lakukan. Oke, lembar kerja yang akan kalian lakukan untuk menemukan konsep perbedaan antara ketiga macam perpindahan kalor. Oke. Saya ingatkan, hati-hati dan telitilah dalam melakukan percobaan. Hati-hati dan telitilah dalam melakukan percobaan. Nah, sekarang bisa kalian mulai, bisa dibuka LKPD-nya. Aktivitas kita ada 3. Aktivitasnya ada 3. Oke, ada 3 aktivitas. Masing-masingnya silakan dibaca. Nanti untuk aktivitas yang pertama itu silakan 4 kelompok, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 lakukan terlebih dahulu aktivitas 1. Oke, untuk kelompok 1 silakan lakukan aktivitas 2. Mengapa? Karena kita hanya punya 1 alat pemanas, jadi kita bergantian melihatnya. Paham nggak? Oke, kita bergantian melihatnya. Nah, sekarang bisa dimulai, silakan dibaca ya LKPD-nya, aktivitasnya. Dibaca aktivitasnya. Yang ini. Oke, yang langkah-langkah kegiatan ya, aktivitas 1 kalau suka aktivitas 1-nya. Silakan kerjakan, lakukan prakteknya. Dibilang orang kok Ini ya. Gantian sama-sama ini dilihat, kalian tinggal gantian kelompok ini yang lihat, gantian balik kelompok ini. Satu lagi dan ketiga selanjutnya yang utama ya. Oke, silakan. Nanti untuk yang di kompor pemanasan airnya gantian ya. Kalau kelompok 1 sudah, kelompok 2 lagi melakukannya. Bukannya melakukan tidak. Sudah. Silakan dijawab soalnya. Nanti dicari jawabannya bagian C dan D-nya ya. Jika kalian melakukannya, lepas ya, jangan dipertahankan. Baca. Jangan langsung
masuk ya. Hati-hati dibaca pengertiannya. Nanti setelah ini langsung aktivitas 3 ya. Setelah cari jawabannya silakan jawab sama-sama. Pertanyaannya apa dibaca, dicari jawabannya. Kalau sudah yang pertama langsung aktivitas yang 3 ya. Cari contoh lainnya. Itu ada cari contoh lainnya di mana-mana ada. Apa kira-kira contohnya? Lah, bentar. Yang di benar tuh. Tentu pacak tangan. Woi, lah. Sudah begitu ya? Sudah terlihat belum? Belum. Nah, ini bisa kalian lihat pertanyaannya dijawab nanti apa yang ditanyakan. Ya, boleh dibilang kelompoknya. Apa yang ditanyakan, bagaimana kondisi gelembung-gelembungnya di atas kertas. Nanti termasuk dalam peristiwa apa. Oke, ada 3 macam kan peristiwa penangkapan. Jadi yang bisa temukan nanti silakan dicari kembali. Kita gantian di kelompok yang lain ya. Nanti setelah ini jawab aktivitas yang kedua. Lakukan aktivitas yang pertama dan ketiganya. Oke, silakan kembali. Kelompok 2, silakan masuk ke sini. Lihat. Ini ya masih panas. Kita gantian. Ini tidak lama. Lihat pertanyaannya di aktivitasnya. Mau menjawabnya apa? Bawah. Nah, dilihat nih. Maunya apa di LKPD itu? Cepat dibaca. Oke, lakukan terus pertanyaannya. Nah, silakan jawab. Terus pertanyaannya kedua, ketiga, keempatnya dilihat bagaimana posisi gelembung-gelembung udaranya, gelembung airnya. Ya, dari bawah naik ke atas, terus ke atas. Dari atas ya terus ke bawah kembali naik. Itu nanti termasuk peristiwa apa? Dilihat. Ya. Maksud dan tujuan dari soal itu dibaca, pemahamannya. Sudah belum? Kalau sudah jawabnya di atas meja aja, yang penting kalian sudah tahu konsepnya maunya seperti apa. Oke? Sudah gantian kita kalau sudah. Sudah ya? Masih ada nggak pertanyaan yang berhubungan dengan yang di sini? Aman? Nggak ada lagi? Oke, gantian. Lihat koin di dalam kalengnya nanti posisinya apakah bagaimana? Pertanyaan di soalnya dilihat ya. Jatuh. Ini apa nih? No, masalah banyak ini penting. Ini kalau sudah yang pertama langsung yang ketiga. Ya, sampai meter lagi koinnya. Masih tinggal baca ya. Kebanyakan ya ketika peran dekat lah. Coba dulu. Kenapa? Ya, jangan lupa kaleng silakan lakukan. Kan bodoh. Lele mati. Ya.
Oke. Jatuh nanti karena jatuh karena Silakan dilihat ya. Saya ingatkan kembali apa yang kalian lakukan akan saya nilai, baik individu. Lihat bagaimana hujan di luar, lagi kencang di luar. Lain, bagaimana sudah terjawab? Oke, silakan dijawab. Lihat ya apa yang terjadi dengan koinnya ya. Aktivitas yang tadi sudah dilakukan, sudah kan? Memanaskan air sudah kan? Oke, akan dilihat apa yang terjadi. Itu kan artinya misalnya ini perpindahan kalau ini apa? Kondisi, yaitu perpindahan kalau nanti gambarnya kondisi, yaitu gambarnya apakah dia termasuk kondisi, apakah dia termasuk konveksi atau dia kegiatan kan? Nah, masing-masing itu dilihat masuk ke bagian mana. Oke, tadi kalian telah melakukan praktikum, baik percobaan, baik aktivitas yang pertama, aktivitas yang kedua, aktivitas yang ketiga telah kalian lakukan. Sekarang, masing-masing dari kalian bersiap untuk melakukan presentasi. Oke, presentasinya per aktivitas. Oke, aktivitas 1 itu siapa, kelompok berapa, aktivitas 2 kelompok berapa, aktivitas 3 kelompok berapa. Nanti kita lihat jawabannya. Kalau memang beda, silakan teman lain menanggapi, oke? Oke, untuk aktivitas yang pertama, silakan kelompok berapa yang mau angkat tangan, yang mau presentasi. Aktivitas yang pertama. Hasil dari KPD yang didapat, silakan kelompok berapa yang siap. Saya akan meminta. Oke, kelompok 2. Yang lainnya siap-siap menanggapi dan siap presentasi yang kedua dan ketiga. Silakan didengarkan. Sama nggak dengan hasil kelompok kalian? Silakan dimulai. Silakan dimulai. Silakan saya nanya dari kelompok 2. Apa yang dirasakan tangan ketika ujung awan dibakar selama beberapa menit akan terasa panas? Mengapa tangan merasakan itu padahal yang dibakar adalah ujung awan yang lain? Karena kawan yang digunakan untuk percobaan tersebut berbahan besi dan percobaan tersebut termasuk dalam peristiwa kondisi.
Peristiwa ini berkaitan dengan perpindahan kalor pembukti, yaitu proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel tersebut. Temukan contoh lain peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan kalor di atas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai sumber yang saling berkaitan. Berdasarkan penjelasan mengapa termasuk ke dalam perpindahan kalor di atas. Saat memegang gagapan bumi yang panas, dikarenakan perjalanan ini termasuk dalam proses konduksi. Oke, ada yang lain? Ada yang mau menanggapi? Apakah jawabannya sama dengan kelompok 2? Sekarang kita ke aktivitas yang untuk sementara kita kasih aplaus untuk kelompok 2 karena sudah presentasi. Oke, tadi sudah hasil presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Sekarang kita ke aktivitas yang kedua. Aktivitas yang kedua tentang pemanasan air. Nah, itu termasuk dalam peristiwa apa? Silakan yang mau atau siap untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan angkat tangan. Kelompok berapa? Yang siap? Oke, kelompok 1, silakan. Silakan kelompok 1. Yang lain menanggapi ya. Apakah sama jawabannya atau tidak? Kalau tidak, silakan ditanggapi. Dengarkan baik-baik. Silakan. Suaranya agak dilantangkan ya. Waalaikumsalam. Peristiwa ini berkaitan dengan perpindahan kalor konveksi, yaitu panas uap akan naik tiba-tiba meningkat. Ditemukan contoh lain peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan kalor di atas terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai sumber yang ketahui. Berikan penjelasan yang dapat termasuk ke dalam perpindahan kalor seperti ini. Apa contohnya? Peristiwa apa? Peristiwa apa? Kalau yang temannya tahu silakan ungkapkan oleh temannya. Siapa? Apa peristiwa? Coba. Menyetrika. Oke. Katanya contoh aktivitas 2 itu menyetrika. Ada yang sama nggak jawabannya? Atau ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Beda. Kalau beda silakan siapa yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Kelompok berapa? Silakan angkat tangan. Silakan. Oke, silakan. Bagian mana yang beda? Apa saja yang bedanya? Jelaskan perbedaannya ya. Silakan duduk dulu kelompok 1 kita dengarkan sama-sama. Contohnya tadi Pak. Oke, silakan. Contohnya beda kayaknya. Mengapa beda? Temukan contoh lain peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan kalor di atas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai sumber yang kalian ketahui. Berikan penjelasan mengapa termasuk dalam perpindahan kalor jenis ini. Pada angin siang hari, karena daratan lebih cepat panas daripada lautan, sedangkan angin malam lebih cepat mendingin daripada lautan. Oke, itu bukan angin siang hari ya. Itu namanya terjadinya angin darat dan angin laut. Oke, jadi itu terjadinya angin darat dan angin laut. Proses yang benar seperti tadi, daratan lebih cepat mendingin di malam hari. Jadi udara panas dari laut itu akan bergerak menuju ke daratan. Itu salah satu contohnya, yaitu adanya atau terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, untuk yang kelompok 1 silakan dulu. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Selanjutnya ke aktivitas yang ketiga. Yang ketiga, kelompok berapa yang siap? Disuruh angkat tangan. Oke, silakan kelompok 5. Sendiri ya, jelaskan ke temannya apa yang kalian dapatkan. Yang lainnya perhatikan, sama nggak dengan jawaban kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi dari kelompok 5. Saya akan membacakan tentang kejadian apa saja yang terjadi pada kayu ketika lilin dimasukkan ke dalam kaleng. Dia akan jatuh perlahan-lahan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena terjadinya penguapan panas yang menguap di sekitar bisa juga disebut radiasi. 3. Peristiwa ini berkaitan dengan perpindahan kalor, yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium.
Bukan contoh lain peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan kalau di atas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari sumber yang kalian ketahui. Berikan penjelasan mengapa termasuk dalam perpindahan kalau ini. Contoh, menjemur baju menggunakan panasnya matahari. Menjemur baju menggunakan panasnya matahari. Oke, ada yang mau menanggapi? Oke, kelompok 2, apa yang mau ditanggapi? Penjelasannya beda, Pak. Penjelasannya beda. Oke. Penjelasannya nggak ada. Penjelasannya nggak ada. Mengapa itu termasuk? Coba bisa tolong dijelaskan? Contohnya juga beda. Boleh contoh yang lain boleh silakan. Temukan contoh lain peristiwa yang berkaitan dengan perpindahan kalau di atas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai sumber yang kalian ketahui. Berikan penjelasan mengapa termasuk dalam perpindahan kalau jenis ini. Saat memanaskan telur agar menetas, karena ketika telur dipanaskan atau dieram akan menetas. Peristiwa ini termasuk ke dalam peristiwa radiasi. Oke, boleh. Terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 5 dan kelompok 2. Jadi itu contohnya sama-sama benar. Ada yang menetaskan telur menggunakan bola lampu. Kalau tadi ini contohnya apa? Oke, menjemur baju atau pakaian menggunakan panasnya matahari. Bagaimana bisa panas matahari sampai ke bumi, sedangkan di antara bumi dan matahari itu ada lubang ke udara. Jadi itu karena adanya peristiwa radiasi. Itu pancaran dari sinar matahari itu sampai ke bumi memanaskan baju misalnya, ataupun memanaskan ikan asin yang dijemur untuk makanan sehari-hari. Itu contohnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu adalah hasil dari masing-masing praktek yang kita lakukan. Sekarang silakan kelompok yang siap untuk membuat kesimpulan. Oke, kelompok yang siap untuk membuat kesimpulan. Kelompok berapa yang siap? Yang mau? Boleh langsung keseluruhannya. 1, 2, 3, boleh. Kesimpulannya silakan. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 kita dengar terlebih dahulu kesimpulannya apa. Yang lain kalau ada yang beda silakan. Kesimpulan 1. Konduksi merupakan perpindahan kalau melalui bahan tanpa disertai partikel tersebut. Contohnya memanaskan besi menggunakan lilin. 2. Konveksi merupakan perpindahan kalau disertai partikel-partikelnya. Contohnya memanaskan air menggunakan api. 3. Radiasi merupakan perpindahan kalau tanpa menggunakan lilin. Contohnya mencairkan koin dengan menggunakan lilin. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang mau mengungkapkan kesimpulannya? Boleh. Sama, boleh. Contohnya beda sedikit, boleh. Silakan. Itu kesimpulan yang didapat dari kelompok 5. Sama? Sama semua. Oke, baiklah. Kasih aplaus untuk kelompok 5 karena telah berani memberikan kesimpulan. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari apa yang kita bahas, apa yang telah kalian lakukan, kesimpulan yang telah kalian dapatkan, itu semua semoga berguna untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Sekarang waktunya kita mengerjakan soal evaluasi. Bukunya disimpan semua, hanya ada pena. Silakan bukunya letakkan di bawah, atau bukunya letakkan di samping, boleh. Tutup bukunya, ditutup dan sampingnya di bawah. Silakan. Yang sudah selesai, kumpulkan. Dibaca baik-baik soalnya, itu semua tentang yang telah kita pelajari hari ini. Pasti bisa jawabnya. Kalau memang mengikuti pembelajarannya dengan baik dan benar. Soalnya dibaca. Sudah selesai, dikumpulkan ya. Untuk pembelajaran berikutnya itu kita akan mempelajari tentang energi dalam sistem kehidupan. Oke, silakan dipelajari, dicari informasinya boleh dari Google atau dari manapun terserah. Ya. Dan saya ingatkan kembali, seriuslah atau fokuslah jika sedang belajar, dengan ada yang bermain. Saya ingatkan di awal, jangan kecewakan siapa? Jangan kecewakan siapa? Karena apa? Karena tanpa mereka kita bukan apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Menjadi ilmu yang bermanfaat nanti untuk kedepannya. Amin.
Kita ngapain? Silakan ketua kelas, tolong ikuti doanya ya.